Halo, nama saya Farul Anand Fauzi. Di video ini saya akan membahas tentang konsep dasar kombinatorial. Pembahasan ini tidak difokuskan kepada penghafalan rumus, melainkan cara pendekatan sebelum melakukan perhitungan. Karena dalam banyak kasus, kesalahan muncul bukan karena hitungannya yang sulit, melainkan sejak awal kita sudah salah membaca situasinya. Secara umum, kombinatorial membahas cara menghitung banyaknya kemungkinan dari suatu kondisi atau aturan tertentu. Namun, ketika berhadapan dengan soal, kita sering langsung bertanya, ini permutasi atau kombinasi? Padahal, pertanyaan itu seharusnya muncul setelah kita memahami bagaimana kemungkinan-kemungkinan tersebut terbentuk. Jika struktur masalah sudah jelas, rumus tidak lagi menentukan arah berpikir, melainkan hanya menuliskan hasil dari logika yang sudah kita pahami. Aturan perkalian. Aturan perkalian digunakan ketika suatu proses terdiri dari beberapa tahap, dan setiap tahap tersebut pasti terjadi dalam satu rangkaian. Sebagai contoh, sebuah sistem meminta kita memilih satu username dan satu password. Kita tidak memilih salah satunya, melainkan keduanya sekaligus. Karena setiap pilihan pada tahap pertama dapat dipasangkan dengan seluruh pilihan pada tahap berikutnya, jumlah kemungkinan berkembang melalui perkalian. Selanjutnya, aturan pertambahan. Berbeda dengan itu, aturan pertambahan digunakan ketika pilihan bersifat saling menggantikan. Misalnya, kita diminta memilih satu jenis soal ujian, seperti esai atau pilihan ganda. Ketika salah satu pilihan diambil, pilihan lainnya otomatis tidak dipilih, karena opsi-opsi ini tidak digabungkan. Permutasi. Permutasi digunakan ketika urutan atau posisi memberikan makna yang berbeda. Sebagai contoh, menyusun beberapa orang pada kursi yang berderet. Jika dua posisi ditukar dan susunan tersebut dianggap berbeda, maka urutan memiliki peran penting. Dalam kondisi seperti ini, masalah diklasifikasikan sebagai permutasi. Kombinasi. Sebaliknya, kombinasi digunakan ketika urutan tidak mempengaruhi hasil. Misalnya, memilih beberapa orang sebagai perwakilan kelompok. Yang diperhatikan adalah siapa saja yang terpilih, bukan urutan pemilihannya. Jika pertukaran urutan tidak menghasilkan kondisi baru, maka pendekatan yang digunakan adalah kombinasi. Dari seluruh pembahasan ini, hal terpenting bukanlah seberapa cepat kita menghitung, melainkan seberapa tepat kita membaca masalah. Sebelum masuk ke rumus, ada 3 pertanyaan mendasar yang seharusnya selalu diajukan. Apakah semua tahap harus terjadi? Apakah pilihan saling menggantikan? Dan apakah urutan mempengaruhi hasil? Jika ketiga pertanyaan ini sudah dijawab dengan jelas, pemilihan rumus bukan lagi soal menebak, melainkan keputusan logis. Dan disitulah sebenarnya tujuan belajar kombinatorial.